Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan Komisi Wanita walaupun secara online. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah kita sore hari ini untuk menerima kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Kami datang sore hari ini kepadamu Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang peduli atas hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau sore hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama di dalam persekutuan daripada Komisi Wanita walaupun secara online Tuhan, tapi kami yakin Engkau hadir buat kami. Engkau hadir untuk memberkati hidup kami. Engkau hadir untuk memberikan kekuatan buat kami, supaya sebagai Komisi Wanita kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap setia di dalam Tuhan. Walaupun secara fisik kami berjauhan, tapi kami percaya kami ada di dalam kasih yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui ibadah online buat Komisi Wanita. Kami rindu Engkau menyapa kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan yang sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk berkata-kata buat kami semua, sehingga firman yang keluar dari mulut-Mu itu yang hamba sampaikan, sehingga baik menjadi berkat, baik hamba yang memberitakan, bahkan kami kaum wanita yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan ibadah Komisi Wanita online ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, kembali saya berkata kepada kita semua, bersyukur kalau kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah perjalanan hidup kita kepada sebagai Komisi Wanita, Tuhan selalu memperdulikan kita. Sebab itu mari kita akan belajar kebenaran firman Allah yang pada sore hari ini saya ambil di dalam kitab Yakobus yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga.
Bagi ibu-ibu yang membawa Alkitab, atau yang memegang Alkitab, atau yang memegang HP yang ada Alkitabnya, kita akan lihat dan merenungkan bersama-sama sambil kita membaca bersama-sama, yaitu surat Yakobus. Di dalam Yakobus yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, dengan perikop berbunyi iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Allah serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Firman Allah berkata, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita lihat di sini, setiap kita, manusia pun siapapun, tidak akan mau menghadapi dan mengalami pencobaan. Karena pencobaan berbicara kesengsaraan, pencobaan berbicara tentang penderitaan, pencobaan berbicara tentang sakit penyakit, pencobaan berarti kesulitan dalam kehidupan. Saya yakin sebagai manusia pada umumnya tidak akan mau mengalami akan hal ini. Tetapi mengapa firman Allah berkata, anggaplah satu kebahagiaan. Kenapa sampai Tuhan katakan anggap satu kebahagiaan? Saya percaya setiap perkataan Tuhan itu adalah berkat buat kita. Setiap perkataan Tuhan adalah ada rencana Tuhan yang indah dan manis buat kita. Oleh sebab itu firman Allah mengajar kepada kita bahwa hidup kita orang percaya itu bukan karena melihat situasi, melihat keadaan, melihat persoalan, melihat masalah. Tapi hidup orang percaya adalah karena percaya kepada firman Allah. Karena firman Allah berkata sesuai dengan iman kita, sesuai dengan percaya kita kepada firman Allah, maka itu akan jadi. Nah, kalau Tuhan bilang bahwa anggap satu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai persoalan, pasti ada maksudnya. Apa maksud ya? Apa maksudnya dalam firman Allah yang mengatakan bahwa anggaplah satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai masalah. Yang pertama saya ketemukan, kita lihat di dalam kitab Roma 5 ayat yang ketiga dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Mari kita lihat bersama-sama, kita baca bersama-sama di dalam kitab Roma 5 ayat 3 dan 4. Apa yang dikatakan firman Allah di situ? Dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Itu Roma bilang, bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi yang pertama kita temukan berkat Tuhan lewat firman Allah ini, bahwa di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, Tuhan sedang melatih kita untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan, untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga timbul satu pengharapan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah Allah yang setia di dalam janjinya. Kalau kita baca di dalam kitab Bilangan berkata, Tuhan bilang, aku bukan manusia yang hanya berjanji tetapi tidak menepatinya. Aku adalah Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkarinya. Jadi kalau pengharapan kita taruh kepada Tuhan, saya terlalu yakin kita tidak akan kecewa. Kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat adalah indah pada waktunya. Oleh sebab itu mengapa dia katakan bahwa anggaplah satu kebahagiaan jika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena
di dalam pencobaan itu Allah sedang menyatakan kasih dan kuasa-Nya supaya kita tetap teguh di dalam berharap kepada Tuhan. Makanya firman Allah berkata, diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Kenapa dikatakan begitu? Karena segala sesuatu yang di dalam dunia ini tidak dapat kita harapkan. Kita lihat, kita saat ini masih ada musim daripada corona. Kita lihat dengan segala kehebatan, dengan segala kepintaran, dengan segala harta yang kita miliki, dengan kedudukan yang kita miliki, tidak dapat kita andalkan ketika virus itu menyerang kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang kekal. Dia tempat perlindungan kita yang kuat dan kokoh. Dan kita meyakini kalau bukan waktunya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membinasakan kita. Tidak ada satupun yang dapat kita membuat kita jadi susah. Jadi segala penderitaan yang kita alami pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhanlah pengharapan yang sempurna, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tetap bertekun mencari Tuhan di dalam segala keberadaan kita. Walaupun saat ini mungkin kita merasa susah, kita merasa pergumulan kita berat, kita merasa seakan-akan tidak ada harapan. Jangan putus asa bahwa Tuhan yang berjanji, Dia adalah setia. Dia berkata, berharap kepada Tuhan, maka kita tidak pernah akan dikecewakan. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, manusia terbatas dalam segala perkara. Tapi berharap kepada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama yang kita harus pelajari. Dan yang kedua, kenapa Tuhan bilang anggap satu kebahagiaan untuk kita di dalam masalah yang kita hadapi. Dan saya ingat kembali bahwa mengapa kita harus tetap berharap kepada Tuhan, harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena kalau saya temukan satu ayat lagi di dalam kitab Roma, kita lihat di dalam kitab Roma yang ke-8, kita lihat kembali di dalam kitab Roma yang ke-8, ada satu ayat yang saya akan bagikan untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat firman Allah yang kita baca bersama-sama di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-18. Apa yang dikatakan oleh firman Allah di situ? Kitab Roma 8. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, ini lihat dikatakan penderitaan zaman sekarang ini. Di saat ini kita lihat akibat daripada corona. Bukan saja orang menderita secara fisik, sakit, tetapi kita lihat ekonomi pun terpuruk ya. Banyak orang mengalami PHK. Tetapi mari kita sebagai orang percaya, jangan kita tenggelam di dalam penderitaan, di dalam masalah, tetapi arahkan hati kita kepada Tuhan, bahwa penderitaan yang kita alami ini tidak melebihi kemuliaan yang akan kita terima. Kita jangan memandang kepada yang dunia yang sementara ini, karena Rasul Paulus pun ingatkan kita di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan oleh firman Allah di sini? Rasul Paulus yang banyak sekali dia mengalami penderitaan dikala dia ikut Tuhan, dikala dia melayani Tuhan, banyak dia mengalami penderitaan, tapi mata hatinya dia tertuju kepada Tuhan, sehingga dia tidak tertipu dengan segala penderitaan yang dia alami. Sehingga dia katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Rasul Paulus tidak terpaku dengan penderitaan, tidak terpaku dengan masalah, tapi karena dia punya percaya, pengharapan dia kepada Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan, bahwa penderitaan yang kita alami ini
tidak akan melebihi kemuliaan Tuhan, yaitu surga yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan, di mana di sana tidak ada lagi penderitaan, di sana tidak ada lagi kesusahan, tetapi tetaplah berharap. Bahkan ayat 18 dia bilang, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itulah kita orang percaya, berharap kepada yang tidak kelihatan. Apa itu? Adalah janji Tuhan, upah besar buat kita, menanti kita, di mana kita percaya bahwa satu kali waktu dunia yang penuh dengan penderitaan ini akan berlalu, tapi ada dunia baru, langit baru, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Di sana segala penderitaan kita, segala kesusahan kita akan berlalu. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan terpaku kepada masalah, tetapi biarlah kita mau dipimpin dan dikuasai oleh firman Allah, sehingga tetap kita kuat di tengah-tengah penderitaan, karena kita percaya penderitaan mengerjakan perkara yang baik buat kita, yaitu pengharapan untuk bersama dengan Tuhan di surga yang kekal selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan katakan anggap bahagia, anggap satu kebahagiaan? Karena kalau kita baca di dalam 2 Korintus, ya, 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, karena kita punya Allah yang setia dan Dia akan memberikan jalan keluar buat hidup kita. Kenapa dia bilang berbahagia? Karena justru di dalam masalah itu kita temukan Tuhan dan kita akan diberikan jalan keluar. Kita akan mengalami Tuhan dan kita akan yakin sungguh bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup, yang peduli atas kita, yang memperhatikan akan hidup kita. Dan dia berkata, Dia setia, bukan hanya setia, memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah hidup kita. Yang dia mau tetap harap kepada Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita lihat kok doa-doa saya belum jawab, tetap berharap terus, karena kita yakin di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Ini janji Tuhan buat kita, ada jalan keluar dalam hidup kita. Sebab itu mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kadang-kadang pencobaan masalah itu terjadi, ya, karena salah kita. Ya, kita tidak setia di dalam firman Allah. Kita tidak mau tekun di dalam firman Allah. Padahal kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita melawan dosa, untuk melawan kejahatan, sehingga hidup kita boleh menjadi orang yang berkemenangan. Makanya Tuhan bilang, anggaplah satu kebahagiaan, karena Dia tahu Dia adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah hidup kita. Itu yang kedua yang saya temukan. Dia hidup, Dia adalah Allah Immanuel, yang bukan menyertai kita sementara, tapi sampai Dia datang yang kedua kali, Dia tetap Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu yang kedua, bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Mengapa Tuhan katakan bahwa anggaplah satu kebahagiaan? Kita jatuh dalam persoalan, karena lewat persoalan itu Tuhan sedang mengajar untuk kita belajar taat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 119, kita lihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67. Mazmur 119 ayat yang ke-67. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Saya baca buat kita semua. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Lihat, kita lihat. Kadang-kadang masalah itu karena Tuhan sedang meluruskan jalan kita. Karena kita pikir jalan yang kita lalui itu sudah benar. Benar bagi manusia, belum tentu benar bagi Tuhan. Karena firman Allah berkata, ada jalan yang disangkanya orang lurus, tapi ujungnya maut. Sebab itu
Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami masalah supaya kita berpegang kepada janji Tuhan. Dia katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi sekarang lewat masalah, aku disadarkan untuk aku memegang janji Tuhan. Untuk aku hidup sesuai dengan janji Tuhan. Bahkan ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Itu yang Tuhan izinkan. Kenapa dia bilang anggap bahagia? Karena apa? Lewat penderitaan itu kita diajar oleh Tuhan untuk belajar tentang kebenaran, untuk belajar taat kepada janji Tuhan, untuk belajar hidup sesuai dengan firman Allah. Karena ketaatan mendatangkan mujizat. Kita lihat contoh Petrus ya. Kalau kita lihat contoh Petrus ya, di dalam kitab Matius 14 ya, di mana ketika mereka sedang berlayar ya, dengan teman-teman murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka sedang berlayar, tiba-tiba dalam perlayaran mereka ada gelombang ya, ada angin yang melanda perahu mereka. Hampir-hampir mereka tenggelam. Tetapi ketika mereka sedang dalam masalah itu, tiba-tiba mereka melihat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dianggapnya hantu. Ya, sehingga mereka bilang itu hantu. Nah itu lihat pengenalan mereka padahal sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dalam masalah mereka pikir yang datang itu adalah hantu. Padahal yang datang itu adalah Tuhan. Makanya di dalam masalah Tuhan sedang mendatangi kita. Dan di situ kita lihat Petrus berkata, Tuhan, kalau Engkau Tuhan, berikan aku, suruh aku untuk berjalan di atas air yang gelombang yang tinggi itu. Dan Tuhan bilang, mari turun kamu kemari, berjalan di atas air. Dan kita lihat Petrus taat kepada firman Allah. Dia tidak lihat masalah gelombang air yang sedang melanda pada saat itu, tapi dia dengar suara Tuhan, dia taat suara Tuhan, sehingga bagi manusia mustahil, tapi dia yakin kalau Tuhan yang berfirman, pasti Tuhan memberikan kemenangan. Dan dia berjalan di atas air. Jadi lewat masalah ada ketaatan terjadi buat Petrus, sehingga terjadi mujizat, dia bisa berjalan di atas air. Ini gambaran. Dengan kita taat dengan firman Allah, melakukan firman Allah, maka kita bisa berjalan di atas masalah dan memberikan kemenangan buat kita. Sebab itu ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kebenaran yang kita temukan pada sore hari ini. Bahwa masalah ya membuat kita untuk semakin berharap kepada Tuhan. Masalah membuat kita untuk percaya bahwa di dalam masalah itu selalu ada jalan keluar. Karena kita punya Tuhan yang setia. Dan yang ketiga, di dalam masalah kita belajar taat kepada Tuhan. Karena ketaatan mendatangkan mujizat. Maju terus ibu-ibu, tetap setia kepada Tuhan. Tetap iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang begitu memperdulikan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin buat firman Allah. Kita akan naikkan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap
Biarlah pujian ini tetap menjadi kenyataan dalam hidup kami sebagai ibu-ibu yang penuh dengan segala keterbatasan, bahwa kami merasa tenang hanya bersama dengan Engkau Bapa, karena Engkau adalah Allah yang berjanji dan Allah yang setia menepatinya. Kebenaran-Mu kembali mengingatkan kami bahwa pencobaan, masalah yang kami hadapi itu merupakan kebahagiaan buat kami. Karena di dalam masalah itu Engkau punya rencana untuk kami tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang sementara ini, bukan kepada kuat gagah kami yang terbatas ini, bukan kepada apa yang kami miliki, karena semua itu adalah sia-sia. Tetapi kami menaruh harap kepada Tuhan, karena Tuhan kami tidak pernah mengecewakan. Engkau berjanji dan Engkau menepatinya. Biarlah kami beriman kepada seluruh perkataan Tuhan, dan lewat masalah Engkau mengajar kepada kami bahwa di dalam masalah Engkau hadir memberikan jalan keluar buat kami, sehingga kami semakin menyadari betapa Tuhan kami hebat. Tuhan kami adalah jalan, kebenaran, dan hidup, sehingga kami boleh tetap semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan di dalam masalah Engkau mengajar kepada kami untuk kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu, untuk kami belajar taat dan setia kepada Tuhan. Ketaatan itulah mendatangkan mujizat yang besar buat kami, sehingga hidup kami bukan saja mengalami berkat, tapi hidup kami justru menjadi berkat. Sebagai ibu-ibu rumah tangga menjadi berkat buat keluarga, buat suami, buat anak-anak, buat seluruh keluarga kami. Bahkan di tengah pelayanan, kehidupan Kristus boleh nyata dalam hidup kami, untuk kami boleh bersinar bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sehingga lewat komisi wanita kami dapat berdampak menjadi berkat Tuhan di tengah pelayanan, di tengah rumah tangga. Kau terus memakai akan Bapak dan Ibu gembala kami dalam pengembalaan sebagai jemaat Tuhan, untuk kami menjadi jemaat yang dipersiapkan Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam pembangunan gereja saat ini dalam berenovasi, Tuhan kiranya campur tangan, karena kami percaya kalau kami harap kepada Tuhan, emas dan perak Engkau yang punya. Kau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Juga memberkati Ibu Manurung, Ibu Panjaitan, terus kuatkan selalu dalam Tuhan memimpin akan komisi wanita. Bahkan memberkati kami ibu-ibu ya komisi wanita. Kami ingat buat Ibu Erni, dalam kelemahan tubuh di dalam nama Yesus jadilah sembuh oleh bilur Tuhan. Juga buat Bapak Selamat Sabarto, Tuhan jamah dengan kuasa bilur-Mu yang ajaib. Juga pemulihan buat Ibu Iim Tuhan, buat Oma Meli, supaya keluarga ini menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai kami. Kami ingat buat bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang berdaulat buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya anugerah berkat daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam kuasa urapan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput umatnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.